Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda sekalian? Nah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang, yaitu adalah tentang program yang bernama Microsoft eh, Microsoft Excel ya. Nah, oke. Eh, nah, di sini kita baca ya Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah software, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola data. Apa itu data? Ya, data itu ya contoh umpamanya kita mau buat tentang nilai siswa, umpamanya nih seperti Bapak. Ini Bapak menjadi guru, ingin membuat nilai kalian, itu menggunakan Microsoft Excel, atau mungkin bagi apa namanya karyawan pabrik mungkin membuat laporan, itu banyak menggunakan program Microsoft Excel ya. Kemudian ini software ini dibuat oleh perusahaan Microsoft, sama seperti Microsoft Word kemarin yang kita pelajari saat semester 1 kemarin ya. Nah, bagian-bagian Microsoft Excel ya. Nah, ini bagian-bagian dari Microsoft Excel. Yang pertama, ini kita buka dulu Microsoft Excel. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel ya. Nah, di sini ada title bar namanya, yaitu berisi tentang judul file. Kemudian di sini ada menu bar. Menu bar di sini itu banyak, ada home, insert, back layout. Nah, kemudian di antara menu itu terdapat toolbar. Ini namanya toolbar. Ini icon-icon ini. Nah, ini punya fungsinya masing-masing, dan di setiap menu itu punya toolbarnya masing-masing ya. Kemudian ini adalah formula bar, yaitu untuk tempat kita memasukkan rumus. Kemudian di sini ada lembar kerja atau worksheet. Nah, atau tempat lembar kita bekerja. Kemudian di sini ada scroll untuk menggeser tampilan ya. Nah, kemudian di sini ada zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan kita, tampilan layar lembar kerja ini. Ini contohnya, ini memperkecil, nah ini untuk memperbesar ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pembahasan kepada yaitu cell dan rank. Nah, apa itu cell dan apa itu rank? Nah, sebelum kita masuk ke bahasan cell atau rank, itu terlebih dahulu kita pahami, yaitu di dalam Microsoft Excel ini itu terdapat yang namanya kolom dan baris. Nah, ini ya. Nah, kolom itu seperti apa? Kolom itu seperti ini. Ini kolom A, ini kolom B, ini kolom C, ini kolom D. Jadi A, B, C, D ini adalah kolom. Kemudian yang 1, 2, 3 ini adalah baris. Nah, perlu dipahami bahwasan ini adalah baris. Nah, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, kemudian baru kita masuk ke sel. Nah, sel itu apa? Nah, kita lihat di sini. Ini ya, nama kolom itu terdiri dari A, B, C, D, E, yang ini. Kemudian yang nama baris itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu yang ini ya. Nah, kemudian kita bahas tentang sel. Sel itu apa? Sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Nah, contoh seperti ini. Ini kotak ini yang Bapak tandai ini adalah kolom C baris ke-5. Nah, kan bertemu nih antara kolom dengan baris. Berarti dia adalah sebuah sel. Nah, begitu juga ketika di sini ketemu antara kolom B dan kolom baris 4. Nah, berarti ini juga termasuk sel. Intinya setiap kotak ini kan pertemuan antara baris dan sel. Jadi setiap kotak ini adalah pertemuan antara baris dan kolom. Jadi setiap kotak ini kita namakan dengan sel. Jadi kotak-kotak ini namanya dengan sel ya, kita namakan dengan sel.
Lalu selanjutnya rank. Rank itu apa? Nah, rank itu dia lebih daripada sel, lebih daripada satu sel. Nah, kita contoh ini. Ah, ini. Ini kalau lebih daripada satu sel, dia ada dua sel. Ah, kemudian seperti ini. Ah, ini lebih banyak lagi selnya, maka kita sebut dengan rank ya. Nah, di sini ada kalau yang satu kotak itu namanya sel. Kalau lebih dari satu kotak, umpamanya dua seperti ini, itu namanya rank ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sel itu juga punya namanya, sama seperti kolom dan baris. Kalau kolom dia ada A, B, C, D, E. Kalau baris ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, kalau sel itu ada namanya juga. Namanya itu, nama sel yaitu sebutkan nama kolomnya dulu, baru nama barisnya. Contohnya A1, A2, A3, B5, dan seterusnya ya. Kita contohkan nih. Umpamanya kita ingin tahu ini sel apa gitu ya. Sel apa? Kita lihat kolomnya. Kolomnya apa? Nah, kolomnya kolom B. Kemudian selnya barisnya baris apa? Baris 2. Berarti nama sel ini adalah B2. Kemudian di sini lagi. Umpamanya ini apa? Sel B. Kolom B. Baris ke-7. Berarti nama sel ini adalah B7 gitu ya. Kemudian kita contohkan lagi yang ini. Ini adalah kolom D, kemudian barisnya baris 4 ya. Baris 4 berarti nama selnya adalah D4. Gampang kan? Nah, kemudian untuk rank. Rank itu perlu kita pahami seperti ini. Perlu kita pahami seperti ini. Ini contohnya. Yang ini ya. Jadi ada perlu kita pahami dulu yaitu sel awal dan sel akhirnya ya. Nah, karena di sini nama rank itu dibentuk dari nama sel awal titik 2 nama sel akhir. Nah, sel awal itu adalah sel paling awal. Nah, sel paling atas sebelah kiri. Jadi dia yang paling sini ya. Kemudian sedangkan yang paling sel akhir yaitu adalah sel paling bawah sebelah kanan. Nah, itu harus paham dulu. Jadi kita contohkan umpamanya seperti ini. Nah, di sini sel awalnya itu lihat sel paling atas sebelah kiri yang mana? Nah, tentu yang ini. Sel apa ini? Sel C4 ya. Kemudian ini Bapak tandai ya. Nah, Bapak tandai. Kita mau lihat ini. Nah, ini adalah sel awal nih. Sel awal. Nah, sel awalnya apa? C4. Nah, C4 terus titik 2. Titik 2, sel akhirnya apa ini? Sel akhirnya yaitu nih ya, sel akhir. Kenapa di sini? Karena dia yang paling bawah sebelah kanan ya. Nah, yaitu E6. Berarti C4 titik 2 E6. Jadi nama rank ini yaitu C4E6. Kalau misalnya begini bagaimana? Nah, Bapak mau cari rank yang ini. Ya dilihat, ini nama selnya apa? Berarti sel awalnya yang ini. Sel awal. Karena dia paling atas. Kemudian yang paling bawah apa? Sel akhir ya. Nah, berarti lihat sel awalnya apa? Sel awalnya G9. Titik 2. Sel akhirnya apa? Sel akhirnya yaitu G10. Berarti G10. Nah, gitu. Paham ya?